Guys, suaraku kedengeran nggak ya? Ya, kita akan sarapan sambil ngobrol sama Pak Tama. Nanti tak upload ke YouTube-ku nih. Kamu tahu YouTube-ku gak? Punya itu. Hah? Punya itu. Ada. Ya, jadi ini lagi, kelihatan ya? Kelihatan. Kita lagi sarapan soto di Soto Pak Eko. Lokasinya ada di depan seberangnya Raja Durian. Pokoknya sebelumnya Raja Durian. Ini tuh daerah mana ya? Tahu ya. Tengah raya. Milo. Kenapa Pak Tama kuliahnya ngambil hukum? Jadi tuh ceritanya tuh saya itu pernah waktu SMA ada nenek, terus nenek itu ada kasus waktu itu. Ada kasus, terus kemudian eh, dia butuh pengacara gitu. Nah, ketika butuh pengacara, akhirnya kasusnya selesai, cuman nenek amanat gitu. Katanya kalau bisa nanti pengennya saya jadi eh, kuliah di hukum, jadi bisa menegakkan kebenaran. Oh gitu. Berarti karena ini nenek kandung gitu ya? Ya kan, nenek dan ibunya mama. Jadi pengalaman pribadi ya yang harus bawa harus tahu hukum gitu ya. Ya supaya nggak dibohongin, ngomongnya kan waktu itu kan masalah tanah kan. I see. Terus waktu itu Pak Tama tuh S1-nya di mana sih? Sarjana hukumnya? Saya satu di Undip, angkatan 2006, terus kemudian 2006 2010 Juli lulus, 3 tahun 8 bulan lulusnya. Lanjut ke apa namanya, S2 di Undip juga, angkatan 2010 sampai 2012. Total 5 tahun kuliahnya. Dan sekarang lagi S3 di Undip. Wow, luar biasa banget ya. Top banget ya. Kan asli Jakarta tuh. Terus kenapa kok milih kuliahnya tuh di Semarang di Undip? Dasarnya sih aslinya nggak tahu ya kalau di Undip tuh, ya salah. Dulu nggak tahu kalau fakultas apa gitu. Awalnya kan gitu. Terus akhirnya gara-gara tadi yang masalah nenek tadi, terus kemudian psikotesnya juga mendukung kan waktu itu ya. Psikotesnya mendukung, akhirnya milih fakultas hukum lah, intinya kan kayak gitu. Tetapi fakultas hukum itu menjadi bingung, fakultas hukum di mana kan gitu kan. Nah, di zaman itu yang belum ada apa namanya, yang belum ada UM-nya itu loh, Ya. itu cuma ada di UI sama di Undip. Kalau Unpad dulu udah ada, UGM udah ada. Akhirnya karena berpikir kalau semakin ada UM itu peluangnya jadi kan kecil ya. Akhirnya jadinya milih ke Undip atau UI atau Undip. Baru tahu aku kalau 2006 itu berarti tahun terakhir nggak ada UM ya? Ya, tahun tahun terakhir nggak ada ya UM ya. Karena 2007 itu ada. Udah ada UM ya. Angkatan Tapi waktu itu ekstensi ya. 2007 ada ekstensi reguler kan? ada. Tapi nggak tahu. Maksudnya yang UM nggak lalu masuk Enggak ya. Nah, temanku yang reguler juga ada yang masuk kelas reguler tapi dia dari UM. kalau dulu kan ini ya, apa namanya, eh terbagi ada ekstensi reguler kan ya. Nah itu kan kalau yang kelas pagi kan reguler semua ya dulu ya. Enggak. Yang reguler pas pasti ada yang UM-nya juga. Angkatanmu? Angkatan saya nggak ada. Jadi ekstensi itu kelas sore guys. Jadi dulu tuh di Undip tuh masih ada yang kuliah sore kelas ekstensi. Oh gitu. Jadi Ya soalnya kan waktu itu kan
Pol- jadi angkatan saya itu waktu itu udah pilihannya kan udah puluhan juta juga kan ya, 40, 25 juta. Ya, ya belum sanggup lah kalau misalnya pakai kayak gitu. Jadi kan kalau dulu angkatannya kami itu ada namanya SPMB. Kalau SPMB itu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kalau sekarang tuh namanya SBM ya, SBMPTN ya. Nah, nah, jadi zaman saya dulu tuh ya sanggup bisa sekolah, bisa kuliah ya kalau misalnya ya bayar apa bisa ikut SPMB, SBM. Kalau UM nggak bisa. Iya. Waktu angkatanku tuh aku juga dengar-dengar temanku masuk UM tuh juga ya 15. Tapi banyak yang 50. Gimana waktu itu dari Jakarta ke Semarang awal-awal? Apa yang bikin apa namanya sulit atau kayaknya nggak cocok nih makanannya atau apa gitu? Yang jelas tuh, aku mengalami culture shock Tentang apa? Soal apa tuh? apapun, dari ngomong yang aku kamu gitu ya di Semarang kan. Kalau di Semarang kan biasa yang ngomong aku kamu ya. Sedangkan kan kalau di Jakarta kan ngomongnya lu gua kan kayak gitu ya. Aneh Kau- ya. Aneh, aneh banget. Culture shocknya tuh kerasa banget. Terus kemudian eh, yang paling culture shock tuh adalah kalau dulu biasa mau berangkat apa harus yang pagi banget gitu loh maksudnya. Kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta kan, kalau di sini kan, Karena macet kan. kalau di sini udah enggak kan, terasa sih. Terus kemudian ya ya memang sih awal-awal mulanya tuh orang tuh nggak suka sama saya karena kan posisinya kan disangkanya sombong, disangkanya kan ya tengil gitu kan. Padahal sembilan aku kayaknya ya. Oh gitu. Berarti tapi makanan gimana makanan cocok nggak? Awal mulanya sih nggak cocok. Jadi suka karena terbiasa aja ya. Kebiasa sih, kebiasa. Terus kemudian Terus hal hal yang paling menyenangkan dari Semarang tuh satu, dia itu tetap bersahaja di antara kota-kota yang mencoba menjadi megapolitan, menjadi metropolitan. Semarang tuh lebih lebih santai ya, orangnya lebih bersahaja, lebih santai lah nggak pokoknya. resek, nggak Gitu resek loh. nggak rusuh dan ya kita tetap menjadi kota metropolitan, kota besar, ibu kota provinsi, tapi enak aja kita nggak hidup berdampingan berbagai macam Gitu. suku, enak aja ya. Jadi perantau di Semarang tuh juga nyaman karena kondisi itu Iya, kan. iya, jelas. Apa kagum juga sih kayak misalnya di Jakarta waktu itu banyak lagi ada demo, tapi di sini malah nggak ada gitu ya. Terus kemudian etnis juga banyak banget ya di sini ya etnisnya ya. Ada apa etnisnya bukan hanya Jawa aja Ya, kan di sini gitu. Ada etnis lain tapi nyantai gitu loh maksudnya. Bahkan bahkan ya kita dukung gitu, itu yang bikin apa sih nyaman sih tinggal di Semarang sih, walaupun ya memang panas banget awal pertama kali sampai Semarang. kalau panas itu emang. Jadi total di Semarang dari 2006 2006 masuk ke sampai Semarang. sekarang 2022. Oh, bukan. Tahun 2006 masuk sampai 2012. Itu Kan 2006 sampai 2012. kan tahun tuh. 6 tahun. Tapi kan masalahnya kan eh, 2006 ke 2010 kuliah biasa, 2010 ke 2012 tuh kuliah sambil kerja, Oh gitu. kuliah sambil kerja. Berarti enggak dari 2006 sampai sekarang Enggak. 2022 Terus di Semarang terus tuh enggak ya? 2010 sampai 2012 tetap di Semarang tapi kerja gitu. Habis itu 2012 cabut sempat ke Jakarta. Sampai 2013 akhir kerja di Jakarta, akhirnya daftar di dulu waktu itu lagi tes daftar di UI Jogja. Tes di UI Jogja lagi ada lowongan dosen. Awal mulanya karena biasa jadi capek jadi kerja di perusahaan gitu kan. Capek. Akhirnya aku eh, cari pengen jadi dosen lah. Berarti sempat ikut Eh, seleksi ke UI itu waktu itu. udah sampai final, Oh gitu. sudah sampai akhir bahkan
dari 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 waktu itu berapa ya, 8 apa 10 kandidat gitu yang ternyata tuh tinggal 4 apa ya, pokoknya dari puluhan terus kepilih 10 atau 8 terus kepilih lagi. Bahkan untuk mata kuliah saya itu, jurusan HAN itu, tenaga kerjaan itu, lowongannya 2 tapi tinggal saya tok. Nah, waktu lagi di sana iseng-iseng kan ngakos ya, lama tesnya berhari-hari. Di sana buka lowongan, buka internet, ada lowongan di UNES, dari Jogja langsung berangkat ke Semarang. Nggak Kalau tahu. yang namanya rezeki nggak kemana dan qadarullah atau udah diatur Allah tuh kayak gitu ya, udah di depan pintu Jogja tapi terus ke Semarang. Nah, itu namanya emang ya, jalan Allah. Dan senang juga sih, jujur ya, nggak pernah tahu UNES sama sekali aku. Nggak pernah tahu UNES, nggak pernah ngerti UNES, nggak pernah tahu Gunung Pati itu kayak apa, nggak pernah tahu Muntal gitu. Yang lain itu nggak tahu sama sekali. Patemon dan kawan-kawan tuh nggak tahu sama sekali. Meskipun saya dulu tuh kosannya di Sampangan, Oh, kosnya di Sampangan. di Kelut. Oh, di Kelut. Kuliahnya di Undip, kosnya di Kelut. Mungkin kalau yang bagi yang belum tahu ya, Kelut itu mungkin ke UNES ya sekitar 8 kilo lah. Deket banget ya. 5 sampai 8 kilo, 8 kilo lah. Tapi benar-benar nggak pernah. Jadi sampai sini tuh benar-benar yang sendirian. Ini tempat apa gitu. Timer sama aku. Sama. Apa? Nggak pernah Undip, UNES. Aku tuh waktu itu inget banget, jadi kan kita pasti lamaran ya guys ya, lalu kemudian aku tuh ditelepon, foto tuh kurang, aku diminta nganter foto. Waktu itu tuh masih nggak zamannya pakai gosen atau pakai ekspedisi gitu, ya udah aku antar deh. Rumahku itu di Kaligawe sekitar 20 kiloan lah dari sini. Aku itu ke UNES cuma berbekal apa ya, waktu itu tuh pakai Google Map tuh masih kayak belum familiar, jadi nggak pakai Google Map. Oke. Enggak pakai itu loh, pokoknya aku ngikutin pelang kota penunjuk jalan itu, papan nama itu aku tuh lewatnya Sampokong, jalan yang sampingnya Sampokong itu. Jadi aku tuh nyasar, padahal aku tuh kan harusnya tuh nggak lewat situ kan bisa. Jadi aku tuh nyasar dan aku tuh kan harusnya ke fakultas hukum ya, belok kiri, tapi aku tuh lurus sampai yang sampai gerbang utama ya. degan-degan itu. Terus aku tanya sama yang penjual degan-degan, fakultas hukumnya di mana? Oh, di kampus sebelah sana Mbak. Aku muter-muter lagi tuh. Pokoknya waktu itu tuh inget banget. Ini bukannya gimana-gimana, tapi memang karena aku jarang main aja, dan karena aku tuh SMA terus kuliahnya di area Simpang 5, di SMA 1 dan di Undip juga, jadi enggak, jarang main sampai yang jauh-jauh. Coba aku mau nanya sama kamu, seneng nggak ngajar di UNES? Seneng, seneng kok, seneng banget, bisa terlihat kan dari aura dan bentuk tubuhku sekarang. Satu hal yang bikin aku seneng ngajar di UNES, Apa? semangatnya mereka. Anak-anak ya. Ini nggak ngomong dari depan kamera ya. Nggak peres ya. Enggak. Tapi tenang aja. Contoh yang sekarang deh. Ketika mereka luring, gitu ya. Ketika saya memberikan pilihan mau daring atau luring, nggak ada yang mau daring sama sekali. Iya. Sama nggak? Sama. Aku juga luring terus. Jadi Semangatnya mereka, terus kemudian mereka mau nanya itu gitu loh maksudnya. Jadi apa ya? Aku selalu bilang bangganya sama mereka tuh, sama mahasiswa saya. Mereka itu bener pengen belajar gitu loh, bukan yang pengen apa ya, pengen nuntasin kuliahnya doang gitu loh maksudnya, tapi memang mereka tuh pengen belajar gitu loh, dapat ilmunya ya. contohnya benar nih tadi saya bilang pengen daring apa luring, mereka tuh pengen luring, padahal kan kalau mau enak ya enakan daring ya gitu. Nggak perlu mandi awal, ya kan. Kamu juga dong, mereka juga pengen luring. Nah, aku luring terus ya. Masuk minggu kelima, cuman kan aku
ada plan tuh di plan ya, jadi nggak setiap minggu itu ketemu di kelas belajarnya. Oke, lanjut lagi nih. Jadi waktu itu dari Jogja, terus tahu info di internet, terus ke Semarang. Jadi naik Bulan apa tuh, inget nggak? November apa Desember 2013 gitu. Udah, tes. November, karena Desembernya tes. Terus kemudian dinyatakan terima Desember 2013. Saya diminta masuk bulan Februari tahun 2014. Padahal posisi di kantor kan udah lumayan settle ya. Posisi di kantor udah lumayan settle. Dan kan ada harus transfer of knowledge-nya juga untuk materi-materi yang Prepare lah gitu prepare. kan. Saya Dari minta yang pulang kerja kantor terus ngajar gitu kan. cari penggantinya juga. Kan posisi saya kosong masuk. Nah, apa tadi ya? Maksudnya intinya dengan saya mendatangkan orang baru kan saya harus ngajarin lagi, kenalin lagi dengan klien-klien. Training gitu kan. Iya, ngetren lagi. Oh gitu. Itu di Jakarta itu kan. Saya minta waktu itu bulannya tuh 4 atau 6 bulan gitu. Tapi nggak di ACC. Ya memang wajar gitu. Akhirnya di ACC-nya 2 bulan. Februari 2014 saya jadi dosen kontrak di sini. Waktu itu di K3 bertiga hanya bertiga sama Siapa tuh? Diandra sama Laga. Oh, udah pernah masuk ke vlog mereka? Belum lah. Kemarin aku ketemu sama mahasiswa ini intermezzo sedikit ya. Terus ada cerita lucu nih di mahasiswa. Bu Ayu, apa katanya Bu Ayu itu mantannya Pak Langka ya? Tapi katanya cinta segitiga. Itu cinta segitiga. Dengan siapa? Iya, katanya Pak Langkanya suka sama Bu Ayu, tapi Bu Ayunya suka sama Pak Diandra. Oh, bisa dia. Nggak tahu. Masuk angkatan berapa? 2021. Kalau ketemu jadi kan mereka nggak tahu ya, nggak lihat, nggak tahu. Udah lama banget kan. Jadi masih terngiang-ngiang gitu. Ya ya, aku nggak mantannya. Kok mereka tahu? Ya. Nggak tahu. Aku juga nggak ngerti. Padahal cerita itu kan udah nggak mau. Nah itu yang mana nih nanti apa lagi kita segitiga itu nggak ada guys. Ngarang. Terus soalnya kita segitiga. Kita segi berapa ya? Kamu udah pernah kerja? Belum. Belum. Lulus kuliah apa lagi? Lulus kuliah tahun berapa? Lulus terakhir di Jogja 2015 April. Masuk ini? Agustus 2016. Dari April ke Agustus masih di rumah, masih belum kerja? Belum. Nggak kerja. Terus ngapain? Di rumah? Ngecilin ngurusin badan kayaknya. Itu kan aku prosesnya kan tes dan yang lain-lain itu dari Februari kayaknya. Terus Juli itu udah dinyatakan diterima. Cuma kan mulai kerjanya itu Agustus per 1 Agustus. Jadi bulan Agustus itu adalah bulan yang sangat berkesan ya, sangat aku nanti-nantikan. Jadi ada 3 bulan yang sangat aku cintai. Bulan April, bulan Agustus, sama bulan Desember guys. Ini kok jadi aku yang cerita ya. April itu hari lahirnya ibuku. Tanggal 12. Kalau Agustus itu adalah bulan lahir dan juga bulan aku diterima kerja. Kamu lahir? Dan aku lahir. Jadi aku kerja itu kalau secara tulisan di kertas itu 1 Agustus dan aku lahirnya kan tanggal 3 Agustus. Terus kalau Desember tuh hari lahirnya ayah bapakku. Jadi 3 bulan yang sangat aku senangi ya, April, Agustus sama Desember. Kalau dari Pak Tama ada kayak bulan-bulan yang memang lagi seneng atau apa bulan-bulan khusus nggak? Sebenarnya sih enggak ya. Kayak misalnya kita pakai ngomong feng shui gitu ya, atau mungkin apapun gitu ya. Kamu tau nggak? Aku kan lahir tanggal 24 bulan 4. 24 April. Jadi kan kalau di China gitu kan, mati itu kan angkanya kan mati ya artinya ya. Oh ya, nggak tahu aku. Kan nggak ada angka 4.
Enggak di beberapa mal kan segala macam angka 13 atau angka 4 kan nggak ada tuh. Oh gitu. Baru tahu aku. Baru tahu. Baru tahu. Coba kemana gitu? Ke hotel gitu. Gak ada angka 4 ya. Angka lantai 3 atau lantai 5. Angka 13 juga nggak ada, angka 14 juga nggak ada. Jadi waktu itu awal-awal kerja langsung satu angkatan tuh ya Pak Langga, Pak Tama sama Pak Jendre ya. Cuman bertiga. 2014 itu ya. Tiga-tiga ya. Asik banget ya kayaknya masih muda-muda dan jadi dosen Ya umurnya 25 ya. waktu itu ya. Aku tuh waktu itu 2016 ya. Sama lah 25. 25 ngajarnya anak semester 5 6. Iya. Yang umurnya udah 21 22, umur saya 25. Hari pertama mengajar gimana? Ada pertama ngajar datang apa dan gimana? Datang lebih cepat, duduk paling belakang, nunggu kelas penuh, sengaja ditelatin, mereka bingung, mereka nggak tahu muka saya kayak gimana, Cari dong. nyari, terus mana sih yang namanya Pak Tama tuh yang kayak gimana sih orangnya kok kayak gini. Terus saya beranjak ke depan, langsung saya buka kelasnya. Itu hari pertama. Ngajar apa? PTWN. PTWN. Berarti anak semester 5 ya? Dulu 6. Dulu 6. Dulu kan 4 SKS. Iya benar-benar. Lu kan belum 22 kan? Iya kan ya? Udah masuk belum? Benar udah masuk. Sama. Aku tuh juga ingat banget tuh hari pertama aku kayaknya. Waktu itu aku tuh ngajar kelas hukum acara perdata. Ketemu anak semester 5 di UPS, anak UPS. Terus sama siapa sih ketuanya itu? Aku lupa. Kok Suci sih? Aduh, bukan. Sucitra. Sucitra. Halo Citra, sehat selalu ya. Jadi itu tuh aku tuh kepala tuh nervous juga guys karena kan hari pertama dan aku masih dosen muda nggak ada pengalaman dan benar-benar nggak tahu ya mesti gimana mesti ngomong apa tapi ya kabarullah ya kalau sesuatu itu diciptakan untuk kita itu tuh ngalir aja dan lancar gitu malah waktu itu tuh ada cerita lucunya tuh di kelas yang aku expect ketemu anak semester 1 jadi aku tuh pernah dapat kelas PHI. Nah, aku tuh expect-nya itu tuh anak semester 1 kan, PHI kan untuk anak semester 1. Tapi itu aku ketemunya sama Umar, sama Martin, Riza, Umar Baraja. Jadi anak-anak yang ngulang PHI. Jadi kelas itu tuh dibuka khusus untuk anak 2012, 2013 gitu. Iya, pokoknya 2011, 2012, 2013. Wah, wow. Sama sih siapa sih yang tinggi itu? Kolel apa siapa ya? Ya pokoknya itulah. Ya Allah, lucu-lucu tuh ada yang Pertama kali ngajar itu 3 bulan pertama itu saya bawa buku, terus saya bawa tote bag gitu, isinya buku mungkin sekitar 7 sampai 10 buku. buset. Karena khawatir nggak bisa jawab. Terus, Karena kan saya nggak punya basic dosen. Maksudnya bapak kerja di bank, ibu pedagang gado-gado. Di sini nggak ada keturunan pengajar PNS nggak ada. Di tempat itu nggak ada keturunan PNS. Memang nggak punya bayangan jadi dosen sama sekali. Ini apa ya intermezzo? ya. Lu tahu nggak? Ini soto kedua yang bisa habis di Semarang. Aku tuh nggak suka soto. Oh iya, kamu nggak bilang. Tapi bisa habis kayaknya. Gitu. Ini jujur. Jadi tuh nggak bisa. Jadi tadi tuh aku, ini kan kita tuh hari Senin guys, terus habis apel tuh jam 7 kan. Terus aku bilang ke Pak Tama, ayo sarapan. Tapi dia ada kelas dulu jam 7 2 SKS. Ya udah, jadi ini tuh waktu ini jam 9 nggak ada jam 9.17 tuh jam 9.17 jadi tadi kita setengah 9 gitu deh terus aku bilang mau sarapan apa makan soto aja ya cuma iyain aja yaudah iya terus kayak gitu tapi terus bilang ternyata aku tuh nggak suka soto aku tuh nggak suka soto.
dia tuh tadi tuh pesen soto tuh nggak minta dikasih ini, nggak dikasih ini. Oh, tahu gitu tadi bisu dulu ya sotonya ya. Jadi putih gitu sotonya. Aku nggak ngerti. Tapi habis kok ini. Jadi dong ini habis kok. Habis nih. Ya ini soto yang habis itu soto sebelah PTUN Semarang. Oh ya. Soto di daerah Pamularti satu, bukan Bang Ari ya. Nggak tahu aku. Tahu Bang Ari. Aku pernah nyobain yang Bang Ari yang di Jatinangor tuh aku nggak suka deh. Nggak ada rasanya gitu. Oke, kapan-kapan nyobain itu toh sotonya Mbak Lin. Jadi yang habis berarti soto ke soto Pak Man, aku masih bisa makan meskipun Pak Man yang mana yang veteran ya? veteran. Bukan Pamularti. Oke. Soto Pak Man bisa makan. Soto samping PTWN, soto di daerah Pamularti ada satu lagi, dan ini soto keempat. Kalau yang lain itu nggak pernah habis. Mau soto Bang Ari pun juga bukan nggak habis, nggak bisa makan, nggak bisa makan. Nah, ini salah satu culture shock juga kali ya yang ada di kota Semarang. Contoh tadi kalau kamu lihat, aku makan lumpia, baru sekitar setahun lah aku suka lumpia. Karena itu bau rebung dari kalau dulu yang nggak suka ya emang kayak gitu ya. Bertahun-tahun tuh nggak pernah suka. Terus kemudian bandeng juga itu baru setahun aku suka. Terus kenapa maksudnya momen apa kok bisa makan lumpia setahun kemarin? Nggak tahu ya, tiba-tiba kok enak ternyata makanan kasih. Karena kalau kamu pernah nggak sih kalau misalnya udah nggak suka kalau di pikiran aja, tapi nggak pernah nyoba nih. udah terus nggak enak. Kamu pernah tuh nggak kalau orang yang nggak suka nyoba terus akhirnya udah nggak pernah mau nyoba lagi. Bener-bener. Jadi yang bener-bener disodorin mau kayak gimana pun ya nggak mau. Berarti itu pas nyoba pertama mungkin lumpianya ya kurang, kualitasnya kurang oke mungkin gitu kali ya. Bau apa ini kan dulu kan nggak tahu ya. Ini namanya rebung itu apa gitu kan? Bambu dimakan kayak gitu loh. Bambu dimakan ngapain gitu. Ya udah akhirnya nggak makan. Bandeng pun juga baru mungkin karena bandeng kan ada sisi pahitnya ya Yuk ya. Di beberapa titik kan ada sisi pahitnya. Ya, tergantung cara masak sih kalau ikan itu. Kalau aku pribadi tuh juga nggak terlalu suka ikan-ikanan, tapi terlalu cara masak sih. Gimana? Dan agak bau tanah. Dan di kota Semarang ini aku menemukan makanan yang paling aku suka. Apa? Gembus. Di luar prediksi ya Allah. Gembus. Kok bisa? Aku nggak suka. Aku suka banget sama gembus. Kenapa? Kan lembek gitu loh. Jadi ceritanya tuh awal mulanya tuh aku kan Jakarta nggak ada tuh. Nggak ada. Terus gimana? Awal mulanya tuh kan karena ya namanya juga waktu itu sempat nggak baik-baik aja keadaannya kan gitu ya, finansialnya ya nggak nggak baik lah intinya lah. Jadi makan tuh cuman bisa nasi pakai kuah sop. Itu masak sendiri apa gimana? Beli di warung. Zaman dulu mungkin sekitar cuman 3.000 4.000 zaman dulu tapi ya. Nasi nggak minta sop tapi minta kuahnya tok. Habis itu ambil satu gorengan buat sebagai apa ya, teman lauknya lah ya, karena memang nggak bisa beli ayam, nggak bisa beli telur gitu. Terus ngambil, aku nggak tahu tuh benda apa itu. Tapi kan kayak mendoan. Ayo bentuknya segitiga kan? Ya, tapi kan kayak mendoan. Maksudnya ya, dibalur tepung gitu ya, kan. terus makan gitu. Kok lembek gitu ya. Iya kan? Iya. Bentuknya segitiga, nggak ngerasa aneh dulu kan dari bentuknya kok segitiga gitu. Terus makan, kok rasanya aneh gitu kan. Awal mulanya karena rasa aneh gitu. Tapi lama-lama enak. Dan sampai sekarang tuh masih suka gitu. Tapi entah kenapa susah banget nyari gembus. Iya, udah mulai jarang ya. Ya kadang Sadar ada nggak susah nyari gembus? Enggak sih, aku masih ketemu tetanggaku tuh ada yang jual pecel. Jadi pecel gado-gado, terus kan sama gorengan gitu. Dia masih suka goreng gembus gitu. Tapi aku nggak nyari karena aku nggak terlalu suka gembus. Ada nggak? Ada kan? Ya ini Mendoan gitu kan?
nggak ada yang tahu gembus. Kalau kalian belum tahu gembus coba dicari ya guys. Itu kalau kalau sekarang famous-nya itu sate kere. Apa tuh? Jadi sate kere itu sate tusukan gitu, tapi bukan ayam, bukan daging, tapi gembus. Gimana? Banyakan tuh di Solo, di Jogja. Aku Jadi nggak tahu. ya cari tahu ya. Jadi kalau Pak Tama tuh suka gembus, aku rekomendasiin untuk makan sate kere namanya. Mungkin di Semarang ada tapi belum ketemu kalau. Pokoknya namanya sate kere itu tuh dari gembus. Jadi kalau mau nyari gembus, ya, makan sate kere. Maksudnya satenya itu dibentuk kayak sate tapi gembus. Heeh. Tapi nyebutnya itu Tapi sate. dibakar. Iya, pakai pakai bumbu kacang juga, pakai bumbu sate juga. Tapi bukan dari Tapi dibakar. daging. Nah, itu deh. Nggak tahu ya. Kayaknya aku belum nyoba soalnya. Oh belum. Kalau aku tahu kalau sate kere itu dari gembus. Cuman karena aku nggak terlalu suka gembus, jadi aku nggak tertarik nyoba. Banyak yang nggak nyangka suka gembus. Terus apa lagi? Ada nggak yang nggak nyangka? Nggak, tambahin Apa ya? Ya itu sih selain panasnya. sama lah. Kalau shocknya mungkin Pernah kayak nggak dapat pagi-pagi gini pengalaman? makan soto gini. Kalau di Jakarta tuh jarang ada yang makan soto. Biasanya nasi uduk sama lontong Iya. sayur. Iya, iya. Iya kan? Kalau di sini soto ya. Karena kan masih pagi Aku tuh ya. suka banget. Tapi kok warga Semarang tuh suka banget gitu loh. Karena kan masih pagi, terus kan anget. Dan soto itu salah satu makanan yang nggak ribet, gampang buatnya. Kalau kita udah punya bumbu sama kaldunya itu kan cuman bihun sama Suwiran ayam. daun bawang, sama bawangnya udah kan tinggal lumayan gampang buatnya. tumben. Jadi banyak yang jualan soto tuh karena mudah masaknya. Nah tapi dampaknya saya tuh nggak pernah bisa nemuin nasi uduk sama lontong sayur yang enak deh. Nasi uduk Jakarta kan ada kan? Ya, ya kayaknya belum sih belum. Apa kita buat itu aja bisnis gitu. Aku juga nggak bisa makan. Saya lebih suka fokus untuk menjadi dosen biar Mencerdaskan kehidupan bangsa ya, wah cerdaskan kehidupan. ya, luar biasa sekali guys. Luar biasa sekali. Gimana? Kalau buat adik-adiknya yang masih SMA boleh masuk Fakultas Hukum UNES. Ada saya, ada Bu Ayu, ada dosen-dosen yang lain. Lucunya anak-anak itu kemarin tuh aku ada kelasnya, mereka tuh sebenarnya nggak kemarin aja udah lama gitu, mereka tuh ada yang sampai tremor atau apa, padahal kan aku kan udah jadi cantik kayak gitu, kenapa ya? Iya. Tapi ya karena mungkin kan udah image-nya kayak Gitu ya gitu. sama ya, image Itu tentang image aku di ya. dalam kelas kali ya, kalau image di luar itu udah gitu kan, kita kerja guys, kita tuh punya capaian yang harus dilakukan guys. Iya, karena kalau nggak kita yang mengkondisikan kelas, mau bagaimana gitu loh mas. Kayak Pak Tama dinyinyirin kok kelas Pak Tama suka pakai batik. Nah sekarang coba Pak dijelaskan kenapa Pak Tama buat aturan kalau kelasnya Pak Tama tuh pakai batik. Uh, mau dengar ceritanya? Boleh? Iyalah. Awal mulanya tuh saya tuh makan di daerah apa namanya belakang kampus di Burjo yang dekat pintu itu loh, pintu kecil itu, tahu nggak? Yang Iya ya, tahu itu tahu ini kan. Burjo yang dekat fotokopian itu, yang lewat jalan kecil dari FH itu, pintu kecil itu. Oh tahu tahu tahu. Kita nyebutnya pintu Doraemon itu. Betul Yang ada fotokopian itu. Gang Tanjung ya, Gang Tanjung ada. Nah terus kemudian si lagi makan Indomie, nggak apa-apa nyebut merek, makan mie instan, makan terus kemudian ada mahasiswa saya yuk. Ini tahun 2015 atau 16 gitu. Mahasiswa saya ngomong gini,
ketemu sama temennya yang anak FIS. Sekedar informasi buat yang lagi nonton ini, FIS itu Fakultas Ilmu Sosial. Kalau tiap hari Senin itu dia harus pakai hitam putih, tahu nggak kamu? Anak mahasiswa seluruh FIS dulu. Jadi anak mahasiswanya harus pakai atasannya hitam, bawahnya atasannya putih, bawahnya hitam. Sekarang kayaknya juga masih deh. Yang anak baru deh. Coba nanti cek. Nah, mahasiswa saya itu meledek gitu. Ya mungkin bercanda itu maksudnya ya. I don't know ya kalau bercanda atau Tapi emang dia bilang gimana? Jangan mau disuruh. Tapi lupa namanya siapa, udah lama banget kan soalnya kan. Mahasiswa saya pokoknya. Jangan mau disuruh-suruh pakai baju kayak gini seragam. Apa namanya? Jangan mau ya, banyak propaganda yang dia katakan. Intinya bahwa kita itu mahasiswa, maha itu yang tertinggi, siswa itu pelajar, berarti kita pelajar tertinggi. Kita jangan mau dibodoh-bodohin gitu dengan peraturan-peraturan. Ya mungkin kan dia anak juga kayak kan. Terus kemudian kalimat yang bikin saya jengah, kalimat yang bikin saya sakit hati waktu itu, kamu jangan mau. Jadi kalau di burjo itu kan posisinya ada yang makan di meja, nah aku yang menghadap barnya gitu loh, menghadap apa, mas-masnya itu loh. Nggak tahu mungkin kalau ada pasangan di situ. Mungkin nggak tahu. Kalimat yang bikin aku sakit hati itu waktu itu dia ngomong gini, apa namanya? Kalian tuh jangan kayak kerbau yang mau disuruh-suruh, yang petani kerbau yang dicocok hidungnya, terus diseret-seret sama petani itu mau. Ya nanti kalau mau diedit ya diedit lah ya. Enggak, aku nggak pernah ngedit video. Malas juga. Kita tuh mahasiswa itu yang tertinggi, siswa yang tertinggi, jangan mau dibodoh-bodohin. Nah, terus aku ambil mangkokku, aku makan samping dia. Aku bilang gini, Mas, omonganmu kok nyakitin ya, saya bilang kayak gitu. Ya iya loh Pak, lagian kenapa harus buat bikin peraturan gini harus bikin. Saya bilang gini, Mas, boleh nggak sebutin satu saja tempat yang tidak pakai seragam? Kalau kamu kerja besok, sebutin satu saja tempat yang nggak pakai seragam. Apa rasa semua tempat tuh pakai seragam kok? Punya aturannya. Jadi bukan karena kamu mahasiswa terus kamu jadi bisa sebegajulan itu gitu loh maksudnya. Se, se sebebas itu gitu loh maksudnya. Ya kita mau ke swalayan juga mereka pakai seragam. Apa pengacara pun pakai toga, hakim MK pun juga pakai toga ketika lagi bekerja loh ya, maksud omongan saya. Jadi bukan karena kamu mahasiswa gitu loh, karena kan hakim MK pun kan profesor toh gitu kan, maksudnya kan mereka jauh lebih pintar daripada kita, jauh sekali, mereka yang mulia kok. Ya tapi kan dengan peraturan kayak gini mahasiswa jadi keberatan gini ya, kayak gitulah standar lah omongannya. Nah, iya. Terus akhirnya kebetulan mahasiswa itu mahasiswaku yang aku ajar di semester itu. Jengkel kan aku coba buat peraturan. Besoknya ikut kuliah aku. Terus aku coba cari namanya, ya kan? Karena kan mungkin bagi yang nggak tahu juga, kami kan dosen itu kan ngajar kan banyak banget mahasiswa ya, dan kita kan ribuan, dan kita kan pasti jujur nggak bakal hafal semuanya gitu loh. Tapi kalau yang biasa presensi, paling nggak kita pernah tahu lah dia ikut kuliah kita atau enggak gitu lah maksudnya. Yang aku lihat dia ada gitu di kelas, dan akhirnya aku membuat peraturan penerapan seragam, tapi yang bikin kalaupun viral nggak bakal dihujat. Ngerti nggak maksudnya konsep ini? Kalau aku mungkin menerapkan yang pakaian aneh-aneh gitu ya, misalnya segala macam kan bisa saja dihujat ya. Akhirnya aku menemukan satu batik.
Maksudnya kalaupun dia mau protes gitu ya gitu ya. Eh, bukan, pasti ngomong nggak mau pakai batik gitu kan. Aku berani jamin kalau mereka memviralkan pun yang dihujat bukan saya. Bener nggak? Nah itu dari situ sampai detik ini Jadi gitu ceritanya. Terus si anak itu matuhin, matuhin. gimana pun mahasiswa kalau jalan kelas tetap aja ya harus respect sama dosen. Kita nggak mungkin random guys ya nggak sih. Lagian keren lagi pakai batik gitu. Maksudnya, maksudnya apa ya? Keren loh. Sekarang batik banyak kok yang bisa dimodifikasi gitu loh. Nggak nggak melulu harus ke acara kondangan gitu loh. Iya iya. Aku nggak masalah setiap dosen itu punya aturan dan rules sendiri-sendiri. Kita sama dosen itu saling respect aja nggak nyampurin kelasnya orang lain ya karena kan dosen punya otonom ya sama Tapi kelasnya ya. katanya jadi ini ya, sign sendiri ya, jadi tanda sendiri ya. Ya sih aku cuman pernah kan lihat ke anak itu keluar kelas lu kok pakai batik semua terus nggak sama oh alah jadi tahu waktu itu kan udah lama banget. Tapi sampai ada loh mahasiswaku yang bawa baju ganti. Sebegitu nggak nyamannya pakai batik. Tapi kenapa sih harus malu gitu loh maksudnya ya? Iya nggak sih? Tapi giliran Padahal diakuin kalau orang lain aja udah marah-marah. iya benar Ke negara lain marah-marah. kalau ada kasus tentang perebutan cipta apa namanya Edrel Marah-marah. marah-marah ikut komen ikut hate speech tapi diminta supaya pakai batik aja susah ya padahal cuma seminggu sekali ya pakai batiknya ya. Tapi aku punya kelas yang mata kuliahnya itu kan ngajar PTWN, Peradilan Tata Usaha Negara, Ketenagakerjaan, sama Peradilan Pajak kan. Ini ada yang 3 kelas. Jadi kalau itu mereka satu minggu bisa aja 3 kali. Ya mau gimana? Kalau aku itu aja sih kalau misalnya lagi presentasi kok kamu pakai kaos ya itu nggak relevan ya gitu. Kalau misalnya kuliah aja saya nggak lihat tuh nggak masalah tapi Kalau celana robek boleh? ketika maju presentasi kok pakai kaos kelihatan pakai kaos itu saya minta mundur lagi tuh. Kalau celana robek boleh? Celana robek so far belum lihat sih belum ketemu. Kalau kelas gue udah tak usir. Celana robek belum ketemu sih tapi kalau pokoknya kalau pas presentasi kok pakai kaos tak minta mundur pak sama itu juga nggak kalau presentasi pakai kaos gitu boleh nggak oh iya kan udah pakai batik ya Jarang kan? Mereka juga apa? Mereka lebih. Saya udah bilang sih. Pertama kemeja. Saya udah tulisannya udah jelas kemeja batik. Jadi kayaknya kemeja nggak ada yang tanpa kerah ya. Pasti berkerah. Dan rata-rata kayaknya nggak ada deh kaos batik. Maksudnya bukan nggak ada ya. Ada sih cuma kayaknya jarang deh kaos batik yang buat jalan gitu loh. Buat main biasanya. oke buat penutup nih kalau di rekamannya ini udah 43 menit buat penutup so far pengalaman mengajar apa yang paling diingat dan ada mahasiswa yang memorable. Kalau diinget sih hampir semuanya diinget ya. Banyak banget memorable banget. Banyak banget kenangannya, nama-namanya mereka. Yang paling diinget itu hmm, eh, waktu lagi ngajar, terus tiba-tiba pas mau masuk kelas mereka nyiapin kue ulang tahun gitu loh ya. Jadi saya dirayain satu kelas. Bahagia sih. Bahagia banget ya. Itu yang pertama. Yang keduanya yang teringat itu adalah kenapa ini salah satu faktor kenapa saya mau jadi dosen. Saya mau jadi dosen karena saya punya aset. Aset saya itu adalah mahasiswa saya. Mungkin sekarang mereka belum jadi apa-apa karena kan mereka masih kuliah ya. Tapi 5 sampai 7 tahun lagi tuh mereka udah jadi orang. 20 tahun lagi tuh mereka udah jadi orang-orang hebat gitu. Yang paling senang, yang paling
seneng banget diingat adalah ketika mereka ada masalah di kantor nyari saya. Oh gitu. Ya iya dong. Berarti kan mereka percaya bahwa saya bisa jadi orang yang memberikan solusi terhadap masalah mereka di kantor. Banyak 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 banget. Bahkan yang aku nggak aspek juga adalah mahasiswa yang menurut aku nggak pernah nyentuh gitu. Kamu pasti paham nih. Ada beberapa mahasiswa itu yang kita tuh nggak pernah Ya, oh dia ya. mahasiswa kita ya gitu loh maksudnya. Kalau yang udah lulus gitu, kamu mahasiswa saya gitu kan. Jadi mereka nyari saya gitu, nyari aku gitu. Pak ada masalah di kantor gini bisa bantu saya nggak sih? Gitu. Itu tuh yang apa ya bikin wah nyaman banget. Gitu. Kalau Mas Maya sukses, sehat dan jadi dosen ya. Ini kapan tayangnya? Segera. Nanti aku langsung upload deh. Follow Instagram saya @pratama_heri_herlambang nanti di kolom deskripsi cantumin ya. Oke. Terus follow juga banyak kan ya? Apa? Jangan nyebutin gitu. Enggak, follow juga Apa? kantor hukum saya. Oke. And Nama Ular kantor Naga ya. ya. Follow Instagram kantor hukum saya Ular Naga Law Firm ya. Nanti di kolom deskripsi. Oke guys, kita udah selesai nih makannya, sarapannya udah habis, minumnya belum udah habis, contohnya Pak Tama juga udah habis, untuknya juga udah habis, ini semua juga udah habis. Makasih ya semuanya ya, semoga suaranya kedengaran jelas dan kita ketemu lagi kapan-kapan dengan Bapak Ibu dosen yang lain. Itu aku terlalu ke depan loh, gendut banget ya. Jadi aku gak segendut ini kok guys. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum.